ada perbedaan besar antara seorang komandan dan seorang pemimpin sejati. Tahun 1796, Prancis tidak hanya mengalami krisis politik, tapi juga krisis militer. Di Italia, tentara Prancis berada di ambang kehancuran, kelaparan, kekalahan, pengkhianatan, dan pasukan yang tersisa hampir menyerah sebelum bertempur. Dan di Paris, Direktori tahu mereka butuh seseorang yang bisa membalikkan keadaan. Tapi ketika mereka menunjuk seorang pemuda, 26 tahun sebagai komandan pasukan, para jenderal senior tertawa. Mereka berkata, seorang anak ingusan, perwira artileri, dia tidak akan bertahan seminggu. Napoleon mendengar semua itu, tapi dia tidak membalas dengan kata-kata. Dia akan menjawab dengan kemenangan. Selamat datang di Danang's Insight, tempat kita menggali pelajaran dari sejarah para pemimpin besar, karena sejarah bukan sekadar cerita, karena kepemimpinan bukan hanya soal pangkat, tapi tentang siapa yang siap bertindak ketika yang lain ragu. Dan semuanya dimulai di medan perang Italia. Tahun 1796, Prancis dalam krisis. Prancis baru saja keluar dari revolusi yang penuh darah. Pemerintahan direktori yang baru terbentuk masih rapuh dan penuh ketidakpastian. Musuh dari dalam dan luar negeri mengancam keberlangsungan negara. Andrew Roberts dalam bukunya Napoleon Alive menggambarkan periode ini sebagai masa ketidakstabilan, di mana Prancis masih mencari pijakan politiknya setelah eksekusi Raja Louis ke-16 dan jatuhnya pemerintahan teror. Perekonomian hancur, inflasi meroket, harga kebutuhan pokok tidak terkendali, dan tentara tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Menurut Maclean dalam Napoleon A Biography, kondisi ini menciptakan ketidakpuasan yang meluas, tidak hanya di kalangan rakyat, tetapi juga di dalam angkatan bersenjata, pasukan dalam keadaan kritis. Di Italia, Army of Italy bukanlah pasukan kebanggaan Prancis. Mereka kelaparan, pakaian mereka compang-camping, dan semangat tempur mereka hampir habis. Seperti yang dijelaskan oleh David G. Chandler dalam The Campaigns of Napoleon, jenderal-jenderal sebelumnya tidak mampu menahan Austria, dan setiap hari lebih banyak tentara yang desersi. Austria dan Piedmont tidak akan membiarkan Prancis bertahan di Italia. Menurut Chandler, pasukan mereka jauh lebih besar, diperlengkapi lebih baik, dan lebih berpengalaman dalam perang terbuka. Jika Prancis kalah di Italia, maka seluruh revolusi bisa runtuh. Dalam kondisi seperti ini, direktori membutuhkan seseorang yang dapat mengubah keadaan, dan mereka menunjuk Napoleon Bonaparte. Pada bulan Maret 1796, Napoleon Brigadier Jenderal berusia 26 tahun ditunjuk sebagai komandan Army of Italy. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Para petinggi militer saat itu menganggap dia tidak pantas. Maclean mencatat bahwa banyak petinggi militer menganggapnya terlalu muda dan tidak berpengalaman, meskipun ia telah membuktikan kemampuannya dalam pengepungan Toulon dan menumpas pemberontakan royalis di Paris. Sebagian besar jenderal Prancis saat itu adalah veteran perang berusia 40-an atau lebih. Napoleon, hanya seorang perwira artileri, dipandang sebagai anak ingusan tanpa pengalaman perang besar. Bagaimana dia bisa menang melawan Austria? Army of Italy hanya memiliki 37.000 pasukan untuk menghadapi lebih dari 52.000 tentara Austria dan Piedmont. Menurut Chandler, secara matematis, kekalahan adalah kepastian. Namun, Napoleon tidak terpengaruh. Di hadapan pasukan yang kelelahan, ia berdiri dan berbicara dengan suara lantang. Prajurit, kalian lapar dan telanjang. Pemerintah berhutang banyak kepada kalian, tapi tidak bisa memberi apapun. Aku akan membawa kalian ke negeri yang paling subur di dunia. Kota-kota kaya dan tanah yang melimpah akan menjadi milik kalian. Di sana, kalian akan menemukan kehormatan, kejayaan, dan kekayaan. Napoleon tidak hanya berbicara, dia bertindak, memperbaiki rantai pasokan, memastikan tentaranya
mendapatkan makanan dan pakaian. Napoleon tahu bahwa tanpa makanan dan amunisi, pasukannya tidak akan bisa bertahan. Ia langsung menata ulang rute logistik, memanfaatkan kota-kota Italia sebagai basis penyediaan, dan memastikan tentaranya mendapatkan makanan serta pakaian lebih layak. Lalu dia mendisiplinkan pasukan yang mulai kehilangan arah, mengubah mereka menjadi tentara yang siap berperang. Di sisi lain, banyak prajurit yang sudah putus asa dan berniat kembali ke Prancis. Karena itu, Napoleon memperkenalkan sistem disiplin ketat dan memberikan insentif bagi mereka yang berjuang dengan baik. Napoleon juga membangun semangat juang, menjadikan perang ini bukan sekadar pertempuran, tapi perjuangan hidup dan mati. Perang ini bukan sekadar peperangan biasa. Bagi Napoleon, ini adalah momen pembuktian diri. Ia berhasil meyakinkan pasukannya bahwa mereka tidak sekadar bertahan, tetapi berjuang untuk takdir yang lebih besar. Hanya dalam beberapa minggu, Napoleon mengubah pasukan yang kalah menjadi kekuatan yang siap menggebrak Eropa. Dan dalam 1 tahun, Napoleon Bonaparte akan mengguncang dunia. Pertempuran melawan keadaan yang mustahil. Napoleon telah mengubah semangat pasukannya. Tapi semangat saja tidak cukup untuk menang. Saat ia mengambil alih Army of Italy, kondisi pasukannya sangat memprihatinkan, seperti yang ia laporkan langsung kepada Direktori. Tentara dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka kelaparan, pakaian mereka compang-camping, dan mereka hampir tidak memiliki amunisi. Secara angka, Napoleon menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Prancis hanya memiliki 49.300 pasukan, sementara musuh memiliki 80.000 tentara gabungan Austria dan Piedmont. Pasukan Austria memiliki benteng kuat di pegunungan utara Italia, membuat mereka sulit diserang. Piedmont masih menjadi sekutu Austria, memperkuat posisi mereka di barisan depan. Prancis mengalami krisis logistik, sehingga pasukannya harus bertahan dengan hanya membawa persediaan 3 hari, sementara Austria membawa persediaan 9 hari dalam gerobak besar yang memperlambat mereka. Tapi Napoleon bukan hanya seorang jenderal, dia adalah seorang perencana perang. Strategi Napoleon adalah memecah belah dan menaklukkan. Napoleon tahu dia tidak bisa menghadapi 2 musuh sekaligus. Jadi, dia menggunakan kecerdasan politik dan militer dengan memisahkan Austria dan Piedmont. Napoleon menyadari bahwa Austria dan Piedmont memiliki hubungan yang lemah. Dia membuat mereka saling tidak percaya, sehingga mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Bergerak cepat sebelum musuh bersiap. Napoleon mengandalkan kecepatan gerakan. Strategi menyerang dengan manuver posisi tengah. Napoleon memusatkan serangan di titik lemah antara Austria dan Piedmont. Dengan strategi ini, dia bisa menghadapi musuh yang lebih besar dalam kondisi lebih menguntungkan. Dan taktik ini akan segera membuahkan hasil. Awal kampanye, kemenangan di Montenotte. Pada 12 April 1796, Napoleon mengincar pasukan Austria di Montenotte terlebih dahulu, memanfaatkan medan pegunungan yang sulit untuk keuntungan taktis. 9.000 pasukan Prancis melawan 6.000 pasukan Austria. Napoleon menggunakan serangan frontal untuk mengunci pasukan musuh. Sementara itu, pasukan Prancis lainnya menyerang dari samping, menghancurkan barisan Austria. Menurut Andrew Roberts, dalam Napoleon A Life, kemenangan ini membuktikan 3 elemen utama dalam gaya bertempur Napoleon. 1. Lebih baik dalam memanfaatkan kecepatan daripada musuh. 2. Menyerang titik lemah musuh dan mengeksploitasi setiap celah. 3. Menggunakan kombinasi serangan frontal dan gerakan sayap untuk membalikkan keadaan. Hasilnya, Austria mundur dengan kekalahan besar. Napoleon memecah aliansi Austria dengan Piedmont. Hanya sehari setelah kemenangan ini, Napoleon terus menyerang tanpa memberi musuh waktu untuk bernapas. Tantangan Napoleon, betrayal, dan logistical nightmare. Tapi kemenangan bukan tanpa masalah. Beberapa jenderalnya mulai meragukan keputusannya.
Pasukannya hampir tidak memiliki makanan dan harus bergantung pada jarahan. Pemerintahan direktori di Paris memberi tekanan besar, menuntut kemenangan cepat. Napoleon bahkan menulis kepada direktori dari Verona dalam surat yang menunjukkan betapa sulit situasi yang ia hadapi. Mungkin kita berada di ambang kehilangan Italia. Tidak ada bala bantuan yang datang. Aku melakukan tugas, tentaraku melakukan tugas mereka. Jiwaku hancur, tapi nuraniku tenang. Di titik ini, Napoleon mulai merasakan bahwa politik bisa lebih berbahaya daripada medan perang. Namun, dia tahu satu hal, satu kemenangan belum cukup untuk mengubah nasibnya. Dia harus terus maju, dan di pertempuran berikutnya, dia akan memimpin langsung di garis depan. Di satu jembatan kecil, dia akan mengukuhkan namanya dalam sejarah. Dan dalam satu malam, pasukannya tidak lagi melihatnya sebagai komandan, tetapi sebagai pemimpin sejati. 10 Mei 1796, Jembatan Lodi, saat takdir Napoleon berubah. Napoleon telah memenangkan serangkaian pertempuran melawan Austria dan Piedmont. Tapi kemenangan ini belum cukup, musuh masih bertahan, dan mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Di depannya, menghalangi jalannya menuju Milan, adalah jembatan Lodi, membentang di atas sungai Ada. Di sisi lain, 10.000 pasukan Austria, di bawah Jenderal Sebottendorf, telah siap menunggu. Mereka memiliki meriam yang diarahkan langsung ke jembatan, siap menghancurkan siapapun yang mencoba menyeberang. Para jenderalnya ragu. Menyerang jembatan seperti ini adalah bunuh diri, mereka memperingatkan. Tapi Napoleon, dia tidak ragu. Jembatan ini harus direbut. Sore itu, Napoleon menyiapkan artileri di sepanjang tepian barat sungai. Dia memerintahkan pasukannya untuk menembakkan rentetan meriam tanpa henti ke posisi Austria, menciptakan layar asap dan kekacauan. Namun, meriam saja tidak akan memenangkan pertempuran ini. Napoleon tahu bahwa hanya keberanian yang bisa menaklukkan Lodi. Dia berjalan ke tengah pasukannya, berdiri di depan para grenadier terbaiknya, Massena, Lannes, Berthier, dan berbicara, Lodi bukan hanya jembatan, Lodi adalah sejarah. Disinilah kita menentukan apakah kita prajurit biasa atau legenda. Pasukannya berteriak, "Vive la République!" Mereka siap bertempur. Pukul 6 sore, Napoleon memberi perintah serang. Para grenadier maju, berlari di sepanjang jembatan kayu sempit. Di depan mereka, meriam Austria mulai menyalak. Ledakan mengguncang udara. Para prajurit di barisan depan tumbang, jatuh ke sungai, atau tertembak di tempat. Tapi mereka tidak berhenti. Massena dan Lannes memimpin pasukan dengan berani. Beberapa tentara melompat ke sungai, menembak dari bawah jembatan untuk memberikan perlindungan. Gelombang serangan kedua masuk, dan akhirnya pasukan Prancis menyeberang. Di bawah hujan peluru, Napoleon sendiri maju ke garis depan, memberi perintah di bawah gemuruh meriam. Dan akhirnya, setelah pertumpahan darah yang brutal, pasukan Prancis menaklukkan jembatan. Kemenangan di Lodi bukan hanya kemenangan militer. Di malam itu, ketika Napoleon berdiri di tengah pasukannya yang bersorak, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia menulis kemudian, "Di malam setelah Lodi, aku tidak lagi melihat diriku sebagai seorang jenderal biasa, tapi sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk menentukan nasib sebuah bangsa." Dan bagi pasukannya, Napoleon tidak lagi sekadar pemimpin. Dia adalah legenda. Para prajurit mulai memanggilnya Le Petit Caporal, bukan sebagai hinaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Dalam satu pertempuran, Napoleon telah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan yang tak terbendung, dan dunia baru saja mengenal seorang pemimpin yang akan mengguncang sejarah. Perjalanan Napoleon menuju kejayaan baru saja dimulai. Pemimpin sejati tidak menunggu kesempatan, mereka menciptakannya. Di Lodi, Napoleon tidak hanya memenangkan pertempuran, dia memenangkan kepercayaan pasukannya.
Dan inilah 3 pelajaran utama dari kisah ini. Pertama, kepercayaan dibangun melalui tindakan, bukan gelar. Saat Napoleon mengambil alih Army of Italy, tidak ada yang percaya padanya. Tapi, di medan perang, dia tidak memimpin dari belakang, dia memimpin dari depan. Pemimpin yang dihormati bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling berani bergerak lebih dulu. Jika ingin tim atau orang lain percaya padamu, jangan hanya bicara, buktikan dengan tindakan. Kedua, adaptasi adalah kunci untuk menang. Napoleon menghadapi musuh yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengalaman. Tapi dia tidak bermain dengan aturan musuh, dia bergerak lebih cepat. Dia mengeksploitasi celah dalam strategi lawan. Dia menang bukan karena kekuatan, tapi karena kecerdasan. Dalam dunia modern, aturan yang sama berlaku. Mereka yang beradaptasi lebih cepat akan merebut kemenangan. Ketiga, jangan tunggu kesempatan, ciptakan momenmu sendiri. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemuda 26 tahun bisa mengubah sejarah. Tapi Napoleon tidak menunggu izin. Dia mengambil kendali. Berapa banyak orang yang terus menunggu momen sempurna? Berapa banyak rencana yang hanya tinggal rencana karena takut untuk bertindak? Napoleon melompat ke depan saat yang lain ragu, dan itulah yang membuatnya berbeda. Ada 2 jenis pemimpin di dunia ini. Mereka yang menunggu kepercayaan sebelum bertindak, dan mereka yang bertindak sebelum dipercaya. Napoleon tidak menunggu restu dari para jenderal tua. Dia tidak membuktikan dirinya dengan kata-kata. Dia membangun kepercayaannya di medan perang. Dalam setahun, mereka yang dulu meremehkannya akan menyebutnya dengan satu kata, jenius. Tapi bahkan seorang jenius tidak selalu menang. Kemenangan di Italia adalah awal, tapi tantangan sesungguhnya ada di depan. Saat Napoleon memimpin ekspedisi ke Mesir, dia akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, dan untuk pertama kalinya, dia akan gagal. Namun, seperti yang akan kita lihat, kegagalan itu bukan akhir, tapi langkah awal menuju kekuasaan yang lebih besar. Kisah ini belum berakhir. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Napoleon menghadapi kekalahan dan bagaimana ia mengubahnya menjadi kekuatan untuk merebut takhta Prancis. Karena kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang bagaimana bangkit dari kekalahan. Sejarah adalah peta jalan bagi mereka yang ingin memahami dunia dan mencoba mengubah nasibnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Inilah Danang's Insight.